Ustaz, Atibian Ustaz. Halaman 118 Ustaz. Nih, Ya Ustaz. silakan dibaca. Saya awali dengan ayat ini. Ya. Surat Al-Mustaqim, surat Al-Adzim. Ya, baca enggak? Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bid'atu. Ini saya nggak bisa baca Ustaz. Apa ya? Al-bid'atul madrusatu. Mad Madru satu Ustaz. Al-bid'atu. Al-bid'atul madaru satu. Faslun. Minal bid'il munkaroti fil Ya, qiraati. minal bid'ai. Oh, minal bid'ah. Al-bid'ail munkarati. Minal bid'il munkaroti fil qiraati ma yaf'aluhu jahlatul musallina bin nasi fit tarawihi min qiraati suratil an'ami fil raqatil akhirati fil lailatis sabi'ati mu'taqidina annaha mustahabbatun fayajma'una umuran munkarotan. Ya, Al ketikan dulu. awal ya Ustaz, Ketikan dulu. perhatikan dulu. Bid'ah madrasah itu apa Ustaz? Mas madrusatu yang dipelajari. Oh, dari darosa ya Ustaz, Ya, yang dipelajari. Bid'ah yang dipelajari, bid'ah yang dipelajari Ustaz ya. ya maksudnya yang Pasal bid'ah yang dijadikan pelajaran atau yang gitu maksudnya mungkin orang jadikan itu sebagai dianggap tuh pelajaran yang benar gitu. oh iya, iya Ustaz. Bid'ah yang dipelajari. Pasal tentang bid'ah-bid'ah yang munkar dalam membaca Al-Quran, yaitu apa yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu ketika ia sholat mengimami manusia, mengimami orang-orang pada sholat tarawih. Dari membaca surat Al-An'am pada rakaat terakhir di malam ke-7 dengan meyakini bahwa hal itu dianjurkan dan menghimpun perkara-perkara yang munkar. Ya, lalu dia menghimpun perkara-perkara yang munkar. Apa? Al-awal, al-awal misalnya, apa aula ya? Al-awal. Al-awwalu Awalu minha i'tiqaduha mustahabbatun. Asani wa minha ihamul awami dzalika. awam, Asal awam, awami. Oh nggak pakai tas itu saja. Enggak, Awami awami. awami dzalika. Asalisu wa minha tatwilur raq'ati tsaniyati alal ula
wa innamas sunnatu tatwilul ula. Ar-rabi'u wa minha tatwilu alal ma'mumina. Ma'mumina ya Ustaz. Al-khamisu wa minha hadramatul qiraati. Wa minal bid'il Itu dulu. musyabahat. Artikan dulu sampai 5. Pertama, di antaranya adalah meyakini, pakai di antaranya nggak sih minha ini Ustaz? Diterjemahinnya? Kan minha. Iya, dari perkara-perkara itu ya, minha. Oh, jadi setiap itu saya terjemahkan. Oh ya. Dari perkara-perkara itu meyakini bahwa hal itu dianjurkan. Kedua, dari perkara-perkara itu orang awam yang menganggap demikian. Tiga, dari Jadi ada ini perkara-perkara ya, ada apa? Ada pandangan orang awam muncul gara-gara itu. Jadi kayak opini publik muncul gara-gara itu. Oh ini oh, sunnah nih, gitu. Padahal enggak gitu ya. yang nomor 2 itu maksudnya seperti itu ya Ustaz ya? Oh, Iya, jadi menimbulkan pandangan masyarakat bahwa itu sunnah, padahal sebenarnya itu enggak sunnah. bukan pandangan itu gitu ya maksudnya. Bukan Ketiga, bukan sunnah gitu ya. dan dari perkara-perkara itu orang awam menimbulkan pandangan itu. Itu bukan Ustaz terjemahannya yang bagian kedua. Iya, jadi menimbulkan pandangan dari orang-orang awam tentang perkara itu sebagai perkara sunnah, padahal tidak sunnah. Oh, okay. Ketiga, dan dari perkara-perkara tersebut memanjangkan rakaat kedua dari yang pertama, dan yang sunnahnya adalah memanjangkan yang pertama. Iya, jadi rakaat kedua lebih panjang akhirnya kan dari rakaat rakaat pertama. Padahal sunnahnya yang Pertama lebih dipanjangin itu panjang. rakaat pertama dari rakaat kedua. Keempat, dan dari perkara-perkara itu memanjangkan bagi makmum. Iya, jadi Memanjangkan yang bacaannya. panjang. Bacanya panjang kan. Terus Yang kelima, dan dari perkara-perkara itu cepat dalam membaca Al-Quran. jadi terburu-buru karena kan panjang. Dan saya lanjutkan ke ini apa di Irab dulu Ustaz? Nominal bidah ini. Kenapa di Irab dulu? Belum Irab ya dia? Belum Irab dulu. Di Irab dulu deh. Al bid'atu khobar, al madrusatu sifat. Faslun khobar min jar al bidai majrur al munkaroti sifat. Fi jar al qiraati majrur ma mausu atau ma mudhafun ilaihi Ustaz ya? Qiraati minal bida'il munkarati fil qiraati ma-nya mubtada itu. Ma mubtada. Iya, ma-nya dia jadi mubtada. Ma-nya ma mausul itu mau mubtada dia di situ. Jadi mubtada muakhar ya. Mubtada muakhar. Oh. Ma mubtada muakhar atau ma mausul. Yaf'alu fil mudhari hu maf'ul bih jahlatu fa'il Ustaz. Jahalatu artinya. Oh, Jahalatu fa'il fa'il. dia apa namanya jamak taksir tuh. Dari jahlatu ya Ustaz. Dari jahil. Jahil Oh, satu, orang-orang. jahalah tuh orang-orang. Jahal. Kayak kafir zamannya kafaroh. Fajir, fajaroh. Jahil, jahalah. Oh, bukan jahlatun Bukan, isim. bukan. Ini Dia isim fa'il ya jamak Ustaz ya? taksir. Ma yaf'alahu jahalatul musallina binnas. Orang-orang bodoh yang menjadi imam sholat di masyarakat. Oh. Ini isim fa'il yang apa? Jamak ya Ustaz ya? Ini Jahalatun itu jamak berarti ya? taksir, jadi asalnya Oh, jahilun. dikasih. Di jamak taksir jadi jahalatun. Ya. Oh. Jahalatul fa'il al-musallina mudhafun ilaih. Ya. Bijar an-nasi majur fijar at-tarawihi majur. Min jar qiraati majur surati mudhafun ilaih al-an'ami mudhafun ilaih fijar araqati majrur al-akhirati sifat
fijar lailati majrur as-sabi'ati sifat. Mu'takidina ini jadi maf'ul min ajli kok Ustaz? Mu'takidina hal, Oh, bukan maf'ul min ajli ya Ustaz? bukan hal. Oh, hal anna harfu nasbin wa masdarin, ha isim anna, mustahab batun khobar anna ya Ustaz. Anna Fa-nya mustahabatun khobar anna. khobar anna, fa-nya atof. Atof apa? Istinaf. Istinaf ya Ustaz ya? Istinaf. Faknya Istinaf ya? Fa. dia kalau Istinaf kan? istinaf, tunggu. Ya istinaf misalnya. Istinaf. Ya jema'una fil mudore umuron maf'ul bih munkarotan sifat. Al awalu, al awal tuh nggak di Irab ya Ustaz ya? Nggak usah. Minha jar majrur i'tiqadu mubtada ha mudhafun ilaih. Mustahab batun khobar. Asani wa atof minha jar majrur ihamu mubtada al awami mudhafun ilaih dalika khobar. Asalisu wa atof minha jar majrur tatwilu mubtada arok ati mudhafun ilaih asaniyati sifat. Ala jar al ula majrur wa atof innama ada tuh hasrin kan Ustaz ya? Iya betul. As-sunnatu ini jadi mubtada lagi Ustaz ya? Iya. Tatwilu khobar al ula mudhafun ilaih. Ar-rabi wa atof minha jar majrur at-tatwilu mubtada ala jar al ma'mumina majrur. Wa atof minha jar majrur hadramatu mubtada al qiraati mudhafun ilaih. Ya, ada yang mau tanya nggak? Ustaz mau nanya yang maksudnya malam ketujuh itu apa Ustaz ya? Ini malam ketujuh ini terawih Ramadan. Oh, ada yang bilang harus baca surat Al-An'am, padahal itu bid'ah Iya, gitu Ustaz padahal itu maksudnya. nggak ada kesunahan. Ini kan di rokat terawih kan? Terawih itu kan Ramadan. Berarti malam ketujuh di bulan Ramadan maksudnya. Nggak ada kesunahan itu. Ya, apalagi silakan. Ustaz maksudnya nomor 1 dan 2 itu gimana Ustaz? Kan sama aja artinya ya? 1 dan 2. Oh, ini munculnya keyakinan dia itu sunnah. Ini si imamnya yang pertama. Ya, imamnya yakin. Akhirnya gara-gara imamnya mengerjakan itu, orang awam juga muncul opini publik kayak begitu. Oh, ternyata sunnah ya gitu. Ya, Yang melamakan bacaan sholat maksudnya Ustaz ya, ini bacaan sholat kan ya? Ini benar. berarti bid'ah dan mungkar gitu Ustaz ya? Yang nomor Bid'ah 4 empat empat. memanjangkan bacaan, maksudnya bacaan sholat kan dia memanjangkan bagi Iya, makmum. dia memanjangkan bacaan kan jadi lama kan baca surat Al-An'am panjang itu. Itu jadi memanjangkan bacaan dalam satu bid'ah yang mungkar gitu maksudnya Ustaz? Karena keyakinan tadi itu, karena keyakinan tadi. Kalau seandainya nggak yakin gitu sih nggak apa-apa sebenarnya, agak panjang. Cuma memang ya nggak sunnah lah gitu. Jadi ini ada beberapa ya. Jadi di dalam itu beberapa perkara yang munkar, ya, yang diingkari. Satu, keyakinan si imam tadi. Kedua, akhirnya muncul opini publik. Tiga, bacaan rokaat kedua lebih panjang daripada rokaat pertama. Padahal sebenarnya yang utama itu rokaat pertamanya lebih panjang daripada rokaat kedua. Keempat, akhirnya bacaannya panjang,
lebih memanjangkan bacaan daripada makmum. Kesian makmum, kan kelamaan akhirnya itu. Kelima, akhirnya bacanya juga terburu-buru karena panjang kan, pengen selesai. Itu kan semuanya perkara-perkara yang munkar, ya, yang pantas untuk diingkari gitu. Karena apa? Itu kesalahan sebenarnya. Gitu maksudnya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, lanjut lagi Mamila. Ustadz maaf mau nanya, Apa? Mu'takidina ini kenapa hal ya Ustadz ya? Kan dia Hal. alasan. Dia kan dia bentuknya isim fa'il. Isim Mu'takid. fa'il itu pasti hal, bukan maf'ul. Oh gitu. Iya, dia hal dari musallin, jahalatil musallin. Sahibul halnya jahalatul musallin. Dilanjutkan apa gimana Ustadz? Ya lanjutin. Wa minal bidail musyabahati lihada kiro'atu jahlati jahlatihim ya Ustadz. Jahalatihim. Jahalatihim fi subhi yaumal jum'ati bisa jedati Yaumal ghairi. yaumal jumu'ati. Kalau yauma mesti jumu bacanya. Atau juma. Oh Mimnya nggak boleh yaumah. sukun. Kalau mimnya sukun itu artinya pekan. Oh ya Ustadz bilang itu ya. Mm-mm. Ya, benar. Yaumal jumu'ati bisa jedati ghairi bisa Sajdatin. sajdatin sajdatin ghairi sajdatin Sajdati alam. alif lam mim tanzil. Oh ghairi sajdati bukan tin ya Ustaz. Ti Ti. Oh alif lam jadi mim mudhaf. tanzil. Jadi mudhaf ilaih itu. Mudhaf Oh ilaih lagi ke alif lam mim tanzil. bukan alam tanzil ya Ustaz. Alif lam Alif tanzil. lam mim tanzil gitu. Kalau yang mau sujud tilawah surat as-sajdah Sajadah. Oh saya pikir tanzil turun Ustaz. bukan alif lam mim tanzil. Hmm. Itu alif lam mim sajadah itu surat Oh, sajadah. Kalau Jumat gitu kan ya. sunnah itu kan Oh iya. sujud tilawah. Tanzilun Alif lam kitabun mir tanzilun. Oh ya, tanzilun. Qasidina dzalika wa innamas sunnatu qiraati alif lam mim tanzilun gitu ya Ustaz bacanya. Hmm. Firroqatil firroqatil ula wahal ata fisaniyati. Hmm. Eh diterjemahin dulu Ustaz soal pasal baru Ya, Ustaz. wa minal bid'il musyabihati gitu ya. Musya'obihati bukan bahati ya. Dan di antara bid'ah-bid'ah yang serupa yaitu membaca bagi orang-orang yang tidak tahu pada sholat Bacaan, subuh. bukan membaca. Bacaan orang-orang bodoh mereka itu. Bacaan orang-orang bodoh mereka itu Hmm, pada sholat subuh pada hari Jumat dengan ini maksudnya sholat satu sajadah berarti Ustaz sujud, ya? ya dengan satu sujud. Oh sajdatin pertama artinya sujud. Oh dengan satu sujud selain Oh, bukan dengan satu eh, sujud, maaf. Dengan satu sajadah. Dengan satu ayat, dengan satu apa bacaan sajadah, tapi bukan alif lam mim sajadah. Gitu. bagaimana Ustaz? Dengan Jadi satu. dia dengan bacaan sajadah yang lain. Ada ayat-ayat sajadah gitu. Ada apa namanya? Ada ayat yang bukan ayat sajadah sebenarnya. Cuman ada kata-kata sajadah aja gitu. Ya. Oh dikira ayat sajadah padahal Dikira ayat bukan. sajadah, padahal bukan ayat sajadah gitu. Oh eh, dimaksudkan demikian. Dan sunnah membaca as-sajdah pada rakaat pertama dan
Apa Hal yang ata. dan hal ata itu Hal ata hal bukan apa insan. yang datang ya? Hal Oh, ata tuh hal insan. Hal ata oh, alal insan. insanihin gitu. Oh, pada rakaat kedua. Jadi orang ini mengira bahwa sunnah membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua, padahal itu bukan sunnah ya Ustaz ya? Enggak. Jadi gini, justru yang sunnah itu baca alif lam mim sajadah di rakaat pertama. Di rakaat kedua baca hal ata alal insan. Nah, dia baca selain surat itu yang sebenarnya bukan ayat sajadah gitu. Cuman dia kira itu ayat sajadah. Jadi baca As-Sajdah dan Al-Insan ini justru sunnah ya Ustaz ya? Iya, alif lam mim sajadah itu sunnah. Kita kalau di pondok nih tiap Jumat itu pagi sujud tilawah baca alif lam mim sajadah. Tiap Jumat kita di sini. Cuman orang nggak paham. Jadi dipikir ada ayat ini, oh ini ayat sajadah nih, padahal dia bukan ayat sajadah. Ya, ya diartikan dulu. Di apa Iya. di Irop ya. Wa wa atof min jar al bidai majur al musyabihati sifat li jar hadza majur qiraatu mubtada muakhar ya Ustaz ya? Itu ada Qiraatu mahor ya, betul. jah jahalati mudhafun ilaih him mudhafun ilaih fi jar asubhi majur yaumal jumuati saya artikan saya irob masing-masing apa gimana Ustaz? Yauma zorof zaman gitu al Iya, jumuati mudhafun ilaih iya, gitu ya saya. iya. Yauma zorof zaman al jumuati mudhafun ilaih bi jar sajdatin majur ghairi ghairi ini ataf ya Ustaz? Apa ya? Saya lupa Ustaz. Ghairi Sifat, sifat sifat dari sajdah. sifat dari sajdah bi ghairi sifat sajdati Berarti eh mudhof ilaih. ilaih a-nya istifham Nggak usah, ada langsung aja alif lam mim tanzil tuh itu mudhafun ilaih apa nih fi mahalli jarrin mudhof ilaih. dari sajdati itu Ustaz ya. Sajdati ya. Oh, qasidina mubtada. Bukan. Mubtada lagi kan? Oh bukan. Sidina kan majrur. Hal itu mansub bukan hal. Kayak yang tadi mu'takidina itu Ustaz ya. Iya, betul. Karena bentuknya isim fa'il gitu. Oh, jadi hal. Berarti zalika mudhafun ilaih. Qasidina dzalika. Qasidina dzalika. Dzalika jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Nah, bingung ya. Maf'ul bih Maf'ul dari bih. qasidina. Ada yang dihilangin Ustaz ya? Enggak, qasidina itu bisa beramal seperti fi'il. Oh, iya iya. Dzalika jadi maf'ul bih. Isim yang bisa jadi fi'il ya Ustaz ya. Apa dulu istilahnya Ustaz bilang itu? Lupa lagi. Wa-nya atof innama adatu hasrin as-sunnatu mubtada muakhor. Ya Ustaz ya. Mubtada muakhor. Qiraati mudhafun ilaih, alif lam mim tanzilun jadi mudhafun ilaih. Fijar arokati majur al ula sifat wa-nya atof hal hal ata saya irob masing-masing apa langsung mubtada hal ata Ustaz? Wah, hal ata berarti dia maktuf ke alif lam Oh mim tanzil. maktub. Kalau nggak saya Hal wakira'atu hal ata gitu. jadi hal ata tuh satu kesatuan saya bilangnya maktuf gitu Ustaz ya. Iya, dia apa namanya ya? Dia hikayat namanya. Hikayat. Jadi dia bukan kalimat biasa, tapi karena dia menceritakan tentang nama surat itu kan. Oh. Hal ata maktuf fijar asaniyati majur. Apa lagi? Dah, yang mau tanya lagi? Itu apa namanya Ustaz? Saya lupa lagi yang isim sekaligus bisa jadi fiil itu Ustaz. Iya, memang ada dia isim fa'il tapi beramal seperti fi'il.
Isim maf'ul juga beramal seperti fi'il begitu. Bisa tuh nanti ada. Memang kalau ini adanya di kitab-kitab yang agak tinggi ya. Kalau di kitab dasar biasanya fa'il itu setelah fi'il atau maf'ul adanya fi'il dulu. Tapi nanti ada tuh isim fa'il yahullu mahalla fi'lihi. Isim fa'il tapi posisinya seperti fi'ilnya. Isim fa'il seperti fi'ilnya. Isim maf'ul seperti fi'ilnya. Ada kayak gitu nanti kaidah-kaidahnya gitu ya. Hanya dua itu aja kan Ustadz yang beramal seperti fiil, isim fa'il dan isim maf'ul. Apa ada lagi? Iya, isim fa'il, isim masdar juga bisa nanti, masdar ya. Masdar juga bisa. Nanti ada ya. Tapi ini memang jarang adanya di kitab-kitab. Kayak udah masuk alfiyah diketemu nih pelajaran kayak gini. Apalagi silakan. Ustadz boleh nanya tentang ayat sajadah nggak? Iya, betul. Kalau di dalam sholat imam membaca itu kemudian imamnya sujud kan makmum harus ikut sujud ya. Kalau makmumnya nggak hafal ayat sajadah itu ya, makmum di belakang itu jauh nggak hafal. Jadi ketika imamnya sujud itu takbir kan ya Ustadz? Ketika mau sujud. Iya, takbir. Nah kalau imam yang nggak hafal itu ayat sajadah kan dikiranya itu ruku gitu. Kita kan makmum kan banyak yang nggak hafal ya, nggak hafal Quran ya. Jadi itu gimana kalau misalnya karena di belakang kadang-kadang nggak kelihatan ya. Jadi makmumnya ternyata sujud tilawah, makmumnya malah ruku gitu. Terusin sujud aja, tinggal turun lagi aja kan. Karena nggak kelihatan karena kalau jauh ke belakang itu kan apalagi makmum di akhwat misalnya dibatasin tuh apa namanya? Ada batasnya itu jadi Oh, ada kayak nggak hijab gitu ya. kelihatan. Ada kejadian karena saya diceritain ada kejadian begitu. Jadi ketika takbir pertama imamnya sujud, mereka ruku. Kemudian ketika imamnya bangun, jadi nggak tahu gitu. Jadi kan ada gerakan yang akhirnya agak kacau gitu ya. Iya. Itu gimana ya? Iya, iya. Gimana Berarti mensiasatinya? batal karena udah dia nggak ikut imam. Gerakannya udah nggak ikut imam, batal. Karena udah beda gerakan. Nah gitu. Atau supaya amannya imam jangan baca surat sajadah ya. Kasih tahu aja kalau mau baca. Ah gitu. Jadi kita mau baca surat sajadah ya. Kasih tahu aja. Jadi Iya. emang tadi jadi makmum ngeh gitu. Ya Nah emang kan gitu banyak sih tuh. orang awam kalau nggak pernah dipraktekin kadang-kadang bingung. Kan ada 15 kalau nggak salah ayat sajadah ya Ustaz ya. Kan Iya, kita nggak hafal ya. Maksudnya ya kalau saya ya, kan saya nggak hafal. ya mestinya yang dibaca yang gampang aja ya, Aman, iya. sering. Gitu ya. Itu Ya. emang ada yang kayak gitu orang nggak ngerti itu. Saya pernah dulu waktu masih kuliah apa, ya, SMA ya. Saya diajak ke Banten, ke Kiai Dimyati itu. Saya ada beliau tuh. Haji malam Jumat. Insya Allah ya, malam Jumat ngaji Ba'da Isya. Kelarnya jam 12 malam ngaji itu. Terus habis jam 12 malam lanjut wirid sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi terus sholat subuh tuh. Terus jam 3 pagi sholat subuh beliau masih ngimamin, masih seger dan baca sujud bahasa ayat tilawah sajadah. Sujud tilawah, begitu sujud tilawah terus sudah selesai sholat biasa. Pas pulang dari sana ke Jakarta ada jamaah yang nanya ke saya, ke guru saya gitu. Tuh kok tadi sujudnya gitu ya Ustaz ya? Oh itu sujud tilawah katanya. Oh dia nggak tahu. Nggak pernah sujud tilawah. Katanya. Dikira kok ini lupa apa imamnya ruku nggak dikerjain langsung sujud. Padahal itu sujud tilawah. Orang awam ya gitu. Iya. Ya. Di sekolah nggak diajarin. Satu di sekolah nggak diajarin. Kedua orang-orangnya nggak mau ngaji. Jadi nggak tahu. Iya, iya, Ustaz. Iya kan orang-orang nggak mau ngaji. Kalau giliran diajak ngaji pada nggak mau. Ada pengajian nggak hadir. Padahal depan masjid rumahnya. Ya. Giliran ada pengajian yang penting. Kayak gini-gini kan amalia penting. Kadang-kadang kejadian. Tapi kalau seandainya apa diajakin ngaji kayak gini,
nggak mau. Tapi kalau giliran ngomongin yang lain aja rajin banget. Orang kita tuh banyakan ngomongin yang bukan kewajiban dia, tapi lupa sama kewajiban dia. Ngomongin politik tuh nggak kewajiban kita. Kalaupun dibilang wajib, wajib kifayah aja lah, udah terlalu banyak yang ngomong. Tapi urusan ibadah itu kewajiban pribadi, tapi nggak mau paham, nggak ngaji. Giliran diajak pengajian ada aja alasannya. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Tapi kalau jalan-jalan ada aja waktu buat jalan-jalan. Tapi buat pengajian ya ada aja alasannya gitu kan. Ya wajar kalau seandainya umat kita masih tertinggal terus. Kenapa? Memang jauh dari ilmu. Saya pernah nulis buku dulu tuh di buku kecil ya, catatan pendidikan yang kecil. Ya, dalam dunia kecil. Oh, ya. Ini buku kecil ini buku lama nih. Buku kecil saya dulu nih. Dan ada lagi sih ya. Ini saya nulis satu judul bab, satu pasal itu resepsi perkawinan dan majelis ilmu. Saya tulis di sini. Ya agak nyindir ya, mungkin lah ya. Kenapa? Karena memang fenomena yang saya lihat kayak gitu. Jadi resepsi perkawinan dan apa namanya majelis ilmu banyak perbandingannya orang kalau apa namanya kalau mau ke majelis ilmu sama ke apa namanya ke apa namanya majelis perkawinan. Saya bilang jadi kalau ke majelis ke resepsi perkawinan satu senang hatinya ya. Nah, kalau udah senang kan dia pasti disiapin tuh kapan aja di mana aja di mana juga didatengin. Kedua ingatannya tinggi. Kalau perlu dicatat di agendanya tuh. Ya, diundang siapa apalagi yang kawinan itu keluarga, teman, sahabat, pasti. Tiga cari informasi, rajin. Siapa yang bakal datang? Gitu kan. Kalau sekarang di mana Sherlock ya segala macam lah ya. Keempat persiapan diri. Ya, siapin pakaiannya, kendaraannya, keuangannya, macam-macam deh tuh. 5 disiplin waktu. Ya, biasanya kalau resepsi perkawinan datangnya awal. Kenapa? Soalnya kalau akhir dia tinggal dapat air putih. Udah habis makanannya kan, apalagi di gedung, apalagi cuma 2 jam udah habis tuh. Keenam ada semangat reuni. Ya, jadi istri, suami kumpul, ya, terus ketemu teman-teman ngobrol. 7 betah. Ya, di tempat resepsi itu betah, kecuali ada acara lain. Ya. Tapi kalau nggak ada, senang kumpul di situ, nggak pengen pulang. 8 sedih hatinya kalau ada uzur. Ya, kalau nggak datang, aduh, mohon maaf ya, saya pengen datang tapi nggak bisa gini-gini. Wah, macam-macam, banyak. Coba bandingkan dengan ke majelis ilmu. Ya, berapa yang hatinya gembira? Ya, apakah mereka gembira? Terus apakah ingatannya tinggi? Kadang-kadang udah diingetin juga masih, aduh lupa ya, gitu ya. Aduh kelewat ya. Nah, itu persiapannya gimana? Nyiapin nggak pakaiannya? Apalagi sekarang udah pakai Zoom gitu. Kadang-kadang kalau pakai Zoom kan pakaiannya bebas, nggak ada yang lihat. Kalau ke majelis ilmu mungkin pakaiannya perlu rapi lah, kendaraannya. Disiplin waktu apa enggak? Ada yang disiplin waktu, ada yang hadirnya belakangan. Udah kalau kata guru saya dulu udah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahid biasa baru datang. Semangat reuninya muncul apa enggak? Nggak tahu. Terus betah apa enggak? Hatinya sedih nggak kalau nggak ada uzur? Ya, hatinya kalau ada uzur gimana? Apakah dia sedih atau malah dia ya memang nggak ada apa-apa gitu ya, biasa. Jadi orang yang terbiasa meninggalkan majelis ilmu sekali itu nanti akan terbiasa ketika meninggalkan majelis-majelis ilmu berikutnya. Kenapa? Karena udah nggak ada rasa apa-apa. Ya, udah nggak ada rasa apa-apa, ngerasa biasa-biasa saja. Paling cukup dengan apa namanya memberikan alasan saja. Maaf sedang ini, maaf. Iya, ya kalau saya sih sebagai guru gitu ya, nggak rugi.
Orang saya nggak masalah kok. Ya, tapi kita sebagai belajar yang rugi sebenarnya ketinggalan pelajaran, kecuali benar-benar uzur. Ya, kecuali benar-benar uzur. Sakit misalnya gitu ya. Oke, itu lain lah ya. Tapi kalau uzur yang lain yang sebenarnya nggak ini ya, ya kembali ke orangnya sih, kembali ke orangnya lagi. Memang majelis ilmu itu gitu. Kalau saya sih dulu ngaji aja. Memang saya sendiri ngaji sama guru saya sendirian aja. Teman-teman pada mental tinggal sendirian. Tetap saya ngaji sendiri. Ya, saya bilang saya malamnya besoknya nikah malamnya masih ngaji. Terus abis nikah pagi malamnya ngaji juga. Karena kan saya resepsinya besoknya. Jadi saya nikahnya hari Jumat, resepsinya hari Sabtu. Saya tetap ngaji. Sampai guru saya bilang, ente pasti ngaji aja, katanya nggak istirahat dulu. Enggak, ini ngaji, istirahatannya di majelis ilmu. Saya bilang gitu. Ya, bukannya ini. Tapi ada orang yang udah terbiasa ninggalin majelis-majelis ilmu. Gitu kan. Akhirnya sekali, 2 kali. Udah. Ya kita sih nggak masalah, cuman kesian dia aja kalau terus-terusan kayak gitu. Sementara kalau untuk hal-hal yang lain dia datang, dia hadir, ya, semangat gitu kan. Ya, ala kulli hal memang ini bukan perjalanan yang nikmat bagi sebagian orang, tapi ada juga yang menikmati kalau udah tahu rasanya. Ya. Ya, kalau masyarakat kita masih banyak awam ya memang gitu. Saya kalau tiap malam minggu pulang tuh ya, tiap malam minggu pulang dari Kampung Melayu naik ojek dari stasiun Tebet ke stasiun Depok ya. Stasiun Depok kan naik, terus dari Depok saya naik ojek. Saya sekarang jarang bawa mobil kecuali bareng keluarga. Itu saya sepanjang jalan tuh ngeliatin orang. Ya, ambil ibroh yang ngambil pelajaran dari stasiun Depok lewat GDC kan. Itu sepanjang GDC di pinggir-pinggir jalan tuh warung-warung tenda gitu kan, pada nongkrong, makan gitu. Ya gitu, semangatnya gitu. Ya, gitu aja semangatnya. Ya wajar lah, karena mereka masyarakat kita masih lebih mengutamakan urusan perut daripada urusan hati dan akal. Gitu. Ya udah, gimana? Di majelis-majelis ilmu mah sepi, nggak terlalu ramai. Padahal gratis, nggak bayar, ya kan? Tinggal duduk manis gitu kan. Sementara itu kan dia harus ngeluarin duit tuh. Ya, itu 100.000 aja kayaknya kurang tuh. Sekali makan bareng gitu kan. Gitu. Jadi ya, tapi ya seperti itulah problem kita hari ini kan. Kecuali ada uzur ya. Kalau ada uzur saya sih nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah gitu. Makanya saya suka bilang ke teman-teman, selama masih ada yang ngaji satu orang ya saya ajarin. Tapi kalau nggak ada yang datang ya sudah saya mau ngajarin siapa gitu. Karena guru saya dulu pesan gitu. Ya, guru saya biar kata murid tinggal satu ajarin ya, jangan sampai nggak diajarin. Iya Ustaz. Karena guru saya pesen gitu. Saya ngerasain karena saya tinggal sendirian pun diajarin sama guru saya. Lebih dari 20 muridnya hilang semua, pergi, nggak ada. Saya doang sendirian, datang diajarin tetap. Ya, nggak pakai dibeda-bedain antara ngajar 1 dengan 20 sama aja. Karena buat dia ngajar itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi berharap jadi ilmu yang manfaat. Ya, gitulah kira-kira. Oke, ada lagi yang lain? Ustadz mau tanya tadi yang nyambung Bu Endang. Jadi saya kan belum pernah Ustadz ya harus pakai ayat sajadah ya. Begitu selesai langsung ruku ya Ustadz tanpa Sujud. takbir intikal. Langsung sujud. Habis itu langsung berdiri lagi takbir intikal lagi. Apa gimana Ustadz? Takbir lagi. Takbir biasa. Takbir intikal gitu Ustadz. Intikal ya. Tapi nggak usah pakai duduk istirahat ya. Gimana sih? Nggak pakai duduk istirahat. Kalau biasanya kan kalau habis rakaat pertama ada duduk istirahat ya. Ini nggak perlu duduk istirahat. Jadi langsung habis sujud, diri aja. Allahu Akbar, diri. Gitu. Memang kalau nggak dipraktekin agak susah biasanya. Kalau kita di sini tiap Jumat sih, tiap Jumat pagi tuh baca ayat sajadah. Ya anak-anak santri juga udah biasa tuh kalau tiap Jumat pagi tuh.
Ya, Ustaz, tanya Ustaz. siapa? Silakan, Mbak Maryam. Kalau surah sajadahnya itu dari akhir ayat sajadah itu di akhir kan begitu selesai sujud kita berdiri melanjutkan bacaannya Ustaz ya. Kalau misalkan itu Ustaz selesai kita sujud tilawah diri itu kita lebih kepada surat baru atau gimana Ustaz? Dia baca surat apa aja boleh. Mau lanjutin itu kalau seandainya belum selesai, atau kalau udah kalau selesai terakhir Kan udah ganti surat yang lain nggak apa-apa. Bebas aja baca surat lagi sunnah aja nggak apa-apa. Nggak baca lagi pun langsung ruku lagi boleh. Ya. Kalau mau baca surat yang lain juga boleh. Tanya Ustaz. Ya. Nah, itu kalau misalnya kita baca surat sajadahnya itu yang misalnya wasjud waqtarib itu kan sudah di akhir itu. Itu kalau kita terus kan ke sujud. Nah, habis sujud itu terus kan berdiri lagi itu. Bagaimana itu? Habis sujud terus berdiri lagi. Ya, kan itu sudah habis itu suratnya. Baca surat yang lain aja, nggak apa-apa. Oh, surat lain. Baca surat lain lagi. Yang lain kalau nggak baca surat pun nggak apa-apa, tinggal ruku boleh kan, nggak masalah. Maksudnya itu berdiri dulu baru ruku atau dari sujud itu langsung ruku gitu? Diri dulu lah. Berdiri dulu ya. Diri dulu. Nanti bingung kanunya apa makmumnya kalau itu jamaah gitu. Iya, diri dulu. Berdiri dulu baru nanti dia baca surat lagi atau enggak terus baru ruku gitu. Iya ya, terima kasih. Ustadz maaf, berarti kalau tadi ayat sajadahnya nyambung, itu langsung berdiri sedekap lagi Ustadz ya? Maksudnya? Tadi yang Pak Abu Bakar tanya itu, kalau habis sujud sajdah, berdiri lagi baca surat yang lain, maksudnya gimana Ustadz? Iya, kalau tadi udah habis di akhir kan tuh. Kayak misalnya Pak ayatnya baca Iqra ya. Wasjud waqtarib kan dulu di akhir tuh. Berarti dia nggak ada lagi kan lanjutannya kan. Udah kalau mau baca surat yang lain gitu. Kalau seandainya ternyata ayat sajadahnya itu nggak di akhir ayat, adanya di ini tengah misalnya, ya sudah lanjutin aja suratnya. Atau gitu, bebas aja yang penting nggak itu kan nggak jadi wajib. Baca surah itu sunnah. Mesti dipraktekin kali Ustadz ya? Iya Dipraktekin memang mungkin. gitu ya. Memang mesti dipraktekin, kalau nggak dipraktekin ya bingung. Kalau di masjid saya sih sudah biasa meskipun tidak tidak mesti tapi lebih sering lah kalau Jumat itu. Iya. Dah. Ini agak panjang nih. Yang berikutnya nih agak panjang. Tapi kita baca satu aja lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Ini aja dulu. Satu aja nih. Kita baca.
Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca lanjutnya? Bu Endang atau Bu Nur? Boleh? Yang poin 1 aja nih baca. Oke, kalau Mbak Mariam boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Fasum fi masa itu berarti tad'u al-hajat al-hajatu ilaiha minha annahu la yaqra'u fa'adalahu rikun fayabari ayyusaka ayyuka anil adi hatta Yatakamala hatta yatakamala khurujuha. Nggak kedengaran suaranya, Mbak Mariam? putus Ustaz. Wah, putus-putus ya? Iya, kok nyambung lagi. Kelihatan layarnya. Bisa, Mbak Mariam? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti ganti yang lain aja. Iya, iya, bisa nih Ustaz. Oke, coba. Baru keluar layarnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi masailu qaribatin tad'ul hajatu ilaiha. Minha annahu idza kana yaqra'u fa'arada lahu rihun. Fayan bagi ayyumsika 'anil qira'ati hatta yatakamala hurujaha. Tsumma ya'udu Yatakamala khurujuha. hurujuha. Tsumma yad'u ilal qira'ati kadza rawahu Ibnu Abi Daud Ibnu Abi Daud wa ghairuhu an ata'in wa huwa adabu hasanun. ya, artikan aja situ. Pasal dalam masalah-masalah Yang ghariba apa? apa ya? Ghariba itu asing, Iya, asing. langka gitu ya. Jarang gitu ya. Ya, Masalah-masalah yang perlu tad'ul hajatu ilaih, tapi perlu untuk diperhatikan gitu ya. tad'ul hajatu ilaiha tapi perlu untuk diperhatikan. Minha diantaranya annahu sesungguhnya apabila ada yang membaca Dia baca Quran, lalu aroda berpaling ya. arodo lahu rihun, lalu keluar dari dia angin, kentut gitu, lagi baca Quran Keluar kentut. dari dia angin. Maka sepatutnya menahan dari membaca Al-Quran. Iya, jadi ini baca ya, bukan megang mushaf. Kita lagi ngomong megang mushaf. Kalau megang mushaf, mushafnya taruh kalau kentut. Tapi kalau lagi baca, tiba-tiba kentut, maka dia jangan baca dulu, biarin kentutnya keluar dulu, baru baca Jeda, lagi. dijeda gitu Ustaz ya. Jeda dulu gitu ya. Sehingga selesai ya. Iya, sampai Keluarnya. selesai, sampai keluar semuanya ya. Tuntas gitu. Nah, betul. Hingga tuntas keluarnya.
kemudian kembali membaca Al-Quran. Sebagaimana sebagaimana Ibnu Abi Daud meriwayatkan dan yang lainnya dari Atha. Dan itu dan dia adab yang baik. baik. Terus di Arab deh. Faslun mubtada. Ya. Khobar ya. Khobar mubtada. Fi masaila jar majrur gharibatin mudhafun ilaih. Tada'u fi'il mudhari' al-hajatu fa'il ilaiha jar majrur. Minha jar majrur anna huruf anahu isim anna. Idza kana huruf syarat ya. Idza huruf syarat kana fi'il madhi yaqra'u fi'il mudhari' fa jawab syarat. Fa jawab syarat bukan? Enggak, fa-nya di situ fa'arada lahu rihun. Istinaf. Dia fa'atof ya, arada. Oh, fa'atof. Fa'atof arada fi'il madhi. Mana? Yaqra'u itu dia karena ada kana jadi maknanya madi ya. Oh. Atofnya ke yaqra'u. Iya, karena yaqra'u ada kana depannya. Kalau ada kana berarti maknanya berubah jadi madi. Oh. Lahu jar majrur. Rihun fa'il. Fa jawab syarat. Fa ya istinaf ya. Idza kana iya fa-nya jawab syarat tuh, jawab syarat. Jawab iza ya Ustaz. Jawab iza ya betul. Yan bagi fi'il mudhari' an huruf nasab yumsika fi'il madhi mansub. Fi'il mudhari' mansub anil qiraati jar majrur. Ya. Hatta huruf nasab. Hatta huruf iya dia nasab, ya? Nasab sebenarnya hatta ayumsika anil qiraati hatta ya takamala ya, ada hatta itu sebenarnya ada nasabnya, annya dibuang ya. Ya takamala fi'il mudhari' mansub. Ya. Urujuha fa'il ha maf'ul bih. Urujuha fa'il hanya mudhaf ilaih. Oh, hanya mudhaf ilaih. Summa huruf ataf. Ya'udu fi'il mudhari' ma'tuf ya sudah. Ilal qiraati jar majrur ka huruf jar. Summa ya'uda kan hatta fayan bagi ayumsika hatta yatakam summa ya'uda. Jadi mansub ma'tuf dia ke ayumsika. Yang ma'tuf kepada ayumsika ya? Iya, jadi ya'uda, summa ya'uda. Minta kopi 1. Summa ya'uda. Summa ya'uda ma'tuf ila huruf jar al-qiraati majrur ka huruf jar za majrur rawahu fi'il madhi hu maf'ul bih ya. Ibnu Abi Daud, Ibnu itu fa'il. Abi Daud ini apa istilahnya? Abi Ibnu kan fa'il, Abi mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih, Daud mudhaf ilaih. Lagi. Wa huruf ataf, ghairu
Maktuf, Ya. mudhofun ilaih. An, huruf atof, atoin, maktuf. Majrur. An huruf jar, atain majrur, wa istinaf, wa mubtada, adabun, khabar mubtada, hasanun, sifat. Hasanun sifat ya. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Itu tuh Ustadz yang fiil yang setelah kana itu menjadi fiil madi itu Ustadz. Maknanya aja madi, fiilnya tetap mudhari, maknanya madi. Tapi i'rabnya tadi kan Tetap. jadinya arada itu jadinya ke maktufnya ke yaqra'u iya, jadinya Ustadz. Iya, karena dia maknanya makna madi ya. Boleh gitu, karena memang kana itu menjelaskan makna madi. Apalagi yang lain? Ustadz yang tadi ghoribatin itu setelah masa ilah jadi apa Ustadz? Sifat. Oh sifat. Oh masa ilah itu soalnya itu ya Ustadz apa taksir ya Ustadz? Jamak taksir, ghair munsharif. Lagi. Ustadz ini maksudnya maaf apa pas buang angin itu kita wudhu lagi kan Ustadz apa enggak wajib wudhu? Kalau baca nggak wajib wudhu, kalau megang mushaf wajib wudhu. Oh kayak menghafal murojaah gitu Nah, ya Ustadz? gitu lagi murojaah tuh ya, nggak megang mushaf nih dia. Pas mau kentut, dia kentut dulu aja, jangan baca Quran sambil kentut gitu ya. Kalau dia mau wudhu lebih bagus, tapi kalau nggak wudhu boleh baca kan baca, tapi yang nggak boleh megang mushaf kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Ustadz mau nanya tapi yang tadi saya lupa nanya yang yang sebelumnya Ustadz yang bisa datin goiri sajdati ya Ustadz. Goiri itu sifat ya Ustadz ya? Sifat. Dari sajdati. Sajdatin ya. Kenapa sifat ya Ustadz? Kenapa sifat gitu Ustadz goiri? Iya, kemana jadi apa kalau nggak sifat? Dia sajdatin ghairi. Mungkin Mbak Mila bingung, kan sajdatin mu'annas, kok ghairi enggak mu'annas? Dari maknanya juga dengan saja dengan selain ayat sejadah yang bukan sajadah alif lam mim tanzil. Yang bukan, oh gitu Ustadz maknanya ya ghairi. Itu yang bukan sajadah alif lam mim tanzil. Oh cuman, oh iya benar yang tadi Ustadz saya baru kepikiran, ghairi kan muzakkar ya? Iya. Sajadah, oh itu bisa. Gak apa-apa, karena memang kalimatnya nggak ada ghairoti. Oh. Ada, memang dia mabni begitu keadaannya. Bisa, boleh. Apakah semua goiro itu sifat Ustaz dari kata sebelumnya? Goiri, goiro. Tergantung keadaan kalimat sebelumnya lah. Tadi saya mikirnya mudhofin ilaih malah Ustaz. Kan ada misalnya Fatihah tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ghairi apa jadi apa? Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi. Yang bukan ya, berarti sifat ya Ustaz. Yang bukan. Nah, bukan orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi. Itu jadi badal ya, badal dari an'amta alaihim. Jadi dia apa itu jalan yang diberi nikmat? Jalan yang bukan ini gitu. Oh, ghairnya badal bukan sifat, Ustaz. Ghairil Badal maqdud. dia badal. Ya. Ya, apalagi? Ustaz mau nanya yang ini versi yang tadi yang atof itu kan yang tadi Yauda itu ma'tuf ke Yumsika ya. Ya. Terus yang ada lagi bawahnya tuh wa wairuhu itu wanya atof. Itu atofnya kemana? Masih ke situ? Ibnu Abi Daud. Ibnu Abi Daud. Oh, udah kalimat baru maksudnya ya? Iya, beda. Isim ke isim. Fi'il ke fi'il atofnya gitu. Oh, begitu. Jadi kalau gairunya itu ma'tufnya ke Ibnu. Ibnu. Maaf tadi yang wa-nya ataf ke Yang mana? yang wa ghairuhu itu. Iya, wawunya wa atof ke Ibnu. Kan rawahu Ibnu Abi Daud wa ghairuhu. Iya, maksudnya. Ya, Gitu ya. Ya. Ya, kalau udah nggak ada kita cukupan dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.